Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Untuk pandangannya bil ittifa wal ikhtisar, alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami mawon. Kula niki termasuk muhibbin. Sampai torekohnya itu derek Habib Lutfi. Kira saya. Barokah Mbah Yai Haris. Sehingga suatu saat terjadi pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Dari situlah saya mundur dan tidak pernah ikut aktif Simtuduror yang ada di Lampung Tengah. Tapi saya dicaci, kayak kiai gombal, kayak kiai sombong, tidak mau ikut solawatan Simtuduror. Sebenarnya hati saya itu nangis, ya Allah, kiai iki lek mulang mulai dari alif ba ta ta jim ha kha sampai dadi para habaib gur entuk penae. Tapi kenapa harus dibodoh-bodohkan? Begitu saya selesai membaca Simtuduror, ada orang lain kiai yang membaca Simtuduror, Habib menggoblok-goblokkan kiai, nangis hati saya. Di luar ini, ya Allah, saya kedatangan seorang habaib yang mengaku-ngaku habaib. 5 orang bawa mobil jelek. Bawa mobil jelek kayak wong 5 moro-moro neng omah. Saya sama istri saya tuh cek seneng jane. Gedok-gedok, anak habaib, anak habaib. Antum semua itu adalah pembohong. Saya digoblok-gobloknya, alhamdulillah. Bu, wis gak sah melok-melok. Tahu-tahu saya dimintai uang 5 juta, dia mau ke Palembang. Saya mohon, Beb, saya nggak punya duit segitu, Beb. Untuk bayar tukang aja nih saya masih bingung. Antum kualat kalau nggak dengan saya, nggak ngasih saya. Ini cucu Rasul. Subhanallah. Saya terpanggil dengan bahasa-bahasa Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Akhirnya saya meruntap, tali saya gelut saya ini. Jawa Timur lagi. Kalau kamu memang betul cucu Rasul, tingkah mungkin nggak koyo asu. Hak bilang, saya bilang. Saya Jawa Timur nih. Banyuwangi aku. Begitu saya ngebel Pak D saya di Banyuwangi, terus ada viral, sebagian dari keturunan saya ada yang diba'alawikan. Subhanallah. Terpanggil saya, sebenarnya saya mau ke tempat Pak Suhadi, neng wonge lunga jana arepe wadul aku iki. Iki lek iso secepat mungkin kita bergerak. Amin amin amin. Piye Habib iki sing padha ngaku cucune Rasul, asline bukan cucu Rasul. Lullah, naudzubillahi min dzalik. Juga 5 Habib itu nggak pulang minta makan.
Akhirnya sama istri saya diberikan mie instan dicampur endok. Marah lagi. Anak habaib tidak biasa makan seperti ini. Itu ada Ferry. Dasmu. Saya marah lagi. Saya sudah reda, sampai tak hormati kok malah melunjak sini. Wong aku kayak aslinya wong nesuan hari. Karena perilaku yang tidak pas inilah saya berani mengatakan, tak tantang wong limo kuwi. Sehingga mereka mohon maaf Kiai, nggak usah nyeluk Kiai, lepas nesu aja nyeluk Kiai. Kiai lepas neng panggung wae. Saya tahu sampai itu pidatonya laris. Ning orang gue kowe kok iya. Iki santri sak perombane sama seperti Kusnan, sama seperti Haris iki makani santri. Jadi mereka akhirnya, ya Allah, kami masih punya belas kasihan. Saya kasih uang 1 juta. Itu dengan gerutu dan marah-marah. Tiba ujung-ujungnya mobilnya mogok. Jadi santri saya suruh dorong. Begitu selesai, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita itu mahabbah dengan Rasulullah, bukan siapa-siapa. Kalau memang itu mengaku habaib darah Rasul, kita itu menghargai dan menghormati mahabbah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian saya. Jadi yuci oka ning kuwi wae sebagian yang. Nah, ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah itu bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Seperti itu. Nah, ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi nabi. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai beliau nabi. Monggo Mas. Silakan. Panglima Midil ini Panglima Laskar Tabibillah dari Banyumas Raya. Monggo silakan. Silakan. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu 'ala Allah, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu almu'minina al-qital. Wa kafallahu almu'minina al-qital. Wa kafallahu almu'minina al-qital. Wa kana Allahu qawiyyan azizan. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli ya, dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak mentap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat, seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih
menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya. Wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi. Habib Rizik bin Syihab, Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husein Baagil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin, amin, amin. Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum ketua Rabi'ah Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Cukup? Cukup. Nah, kemudian seperti ini. Karena apa ya? Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang, jangan mau dijadikan bemper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Ba'alwi dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Ba'alwi Habib coba. Kalau di Indonesia jelas DM Al-Aidid, Marga Al-Aidid. Juga Barakba yang di Kalimantan itu ya, Sofyan sama Ahmad Barbah itu ya. Kemudian Al-Munawar, kalau tidak salah Musa Al-Munawar terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang tadi. ayah terakhir. Jadi secara falak saat ini itu rawan dibenturkan, rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik. Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang, kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin, amin, amin. Seperti itu. Semua, pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Nah, terbebas bangsa ini. Penutupan kali ini saya pengen cooling down ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen cooling down karena seorang kudus. Monggo kita sholawat asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا أمان 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 Indonesia Raya aman
aman aman aman aman Nusantara Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal Alamin amin 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 wa ya mujibasailin. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa gawir, tanpa penipuan, diberantas, diakhiri perbudakan spiritual, dijauhkan dari kapitalisasi agama, dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya. Amin. Terima kasih. Begitu saja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sepanjang garis tanah air. Pada malam hari ini di bulan akhir Muharram, saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak diragukan lagi sanatnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga bersama keluarganya 73 orang, menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat. Beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun. Imam Husain martir, gugur, syahid, dan dimutilasi. Tetapi dari situlah seolah-olah kejahatan dan kebatilan itu merajalela, tapi dengan martirnya ini membangkitkan semangat juang. Maka kita sebagai orang beriman pribumi Nusantara, para Bani Wali Songo yang katanya Al-Husaini, yang katanya masih bersambung dengan nasab Sayyidina Husain, dan semua saja yang mengaku beriman, maka kita harus mentauladani bahwa semboyan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Mohon maaf, saya bukan Syiah, dan ini bukan tragedi, ini bukan hanya milik orang Syiah, milik semua orang yang beriman, milik semua kaum muslimin. Bahkan tragedi kemanusiaan itu menjadi pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana seorang pejuang kebenaran harus siap segalanya di dalam memperjuangkan. Artinya bahwa kita sebagai pejuang kebenaran harus siap. Setiap hari, setiap waktu adalah Asyura, dan setiap jengkal bumi adalah Karbala. Bagaimana Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali mencontohkan dengan sedikit orang sendirian untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, yang begitu masif, begitu struktural. Maka bagi para pejuang Nusantara, jangan takut seandainya kemudian ada dari sebagian kita berbalik arah atau mencibir atau bagaimana. Jangan takut, hilang satu akan tumbuh 1000 pejuang Nusantara. Apalagi ini jangan main-main, ini masalah kesucian nasab Nabi, masalah penting dalam agama kita, masalah sejarah leluhur kita, masalah bagaimana banyak makam yang dibelokkan, banyak sejarah bangsa yang mencoba untuk diperkosa dan dimanipulasi. Maka setiap pribumi Nusantara, setiap yang cinta kebenaran, yang cinta pada Kanjeng Nabi, wajib untuk tidak berdiam diri. Diam atau berbalik arah adalah bagian dari pengkhianatan, adalah bagian dari penindas dan penipu sendiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantara. Jadikanlah hidup lebih
tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita.